Jika Anda tidak puas dengan kondisi keuangan yang Anda alami saat ini, dan Anda ingin hidup Anda berubah menjadi magnet rezeki yang menarik keberlimpahan dari berbagai arah, maka luangkan waktu Anda yang berharga untuk menonton video ini sampai habis tanpa di-skip. Karena video ini akan mengungkap informasi yang spesial untuk Anda. Informasi yang akan Anda temukan di video ini mungkin saja adalah jawaban dari doa yang Anda panjatkan selama ini. Hai, perkenalkan, nama saya Rian Syah. Misi saya di tahun ini adalah membantu 1.000 orang untuk mengatasi trauma finansial yang mungkin sudah mengendap selama bertahun-tahun, sehingga ketika trauma itu berhasil ditangani dengan baik, kondisi keuangan akan meningkat secara signifikan, serta insya Allah rezeki dan keberlimpahan akan mendatangi Anda dari berbagai arah sesuai kapasitas masing-masing. Nah, mari kita mulai video ini dengan mengapa masalah keuangan hadir dalam kehidupan seseorang. Atau secara general, mengapa sebagian orang sangat mudah mendapatkan rezeki serta hidup dalam kekayaan dan keberlimpahan, sementara yang lainnya mengalami sebaliknya. Atau secara spesifik, mengapa orang lain sangat mudah mendapatkan rezeki serta hidup dalam kekayaan dan keberlimpahan, sementara Anda mengalami sebaliknya. Dengan segala hormat, ini bukan untuk menyindir, tapi supaya kita sama-sama bisa introspeksi. Nah, jadi ada dua faktor mengapa masalah keuangan hadir dalam hidup seseorang. Nah, pada dasarnya, jika kita bicara tentang mengapa masalah keuangan itu hadir dalam kehidupan seseorang, faktor penyebabnya bisa banyak. Tapi secara umum, saya kategorikan menjadi dua kategori. Ada faktor lahir dan ada faktor batin. Di mana faktor lahir ini adalah faktor yang terlihat oleh mata. Seperti contohnya ya pekerjaannya apa, sumber nafkahnya dari mana, penghasilannya berapa, kemampuan mengelola keuangan atau hartanya itu sebagus apa. Di mana ketika kita dihadapkan pertanyaan mengapa masalah keuangan hadir dalam hidup seseorang, bisa jadi karena pola hidupnya orang itu emang boros, atau orang itu memang pekerjaannya tidak layak atau serabutan. Orang itu gajinya memang kecil atau tidak punya skill yang mumpuni tentang uang. Orang ini cicilannya banyak atau orang ini menanggung hutang. Nah, di mana alasan-alasan ini tadi adalah faktor yang memang terlihat oleh mata. Padahal ada faktor batin yang memang tak terlihat oleh mata. Atau ini bisa kita sebut sebagai faktor bawah sadar. Faktor bawah sadar ini atau faktor batin ini bisa berupa bagaimana ketaatannya terhadap Allah, sebagus apa hubungannya dengan uang, apakah persepsinya tentang uang itu positif atau negatif, dan bagaimana perasaannya saat membelanjakan uang. Jadi teman-teman, biasanya faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami masalah keuangan itu 90% disebabkan oleh faktor batin ini. Berupa apa? Biasanya mindset yang keliru tentang uang. Atau mungkin dia dibenci oleh uang. Atau mungkin kapasitas penerimaan rezekinya kurang besar. Atau orang ini tanpa sadar memusuhi uang. Dan semua ini biasanya dipicu karena orang yang bersangkutan itu memendam trauma keuangan atau kita sebut finansial trauma di dalam hati. Nah, apa itu finansial trauma? Secara definisi, finansial trauma adalah adanya peristiwa atau kenangan buruk terkait uang di masa lalu yang membekas sangat kuat sehingga meninggalkan bekas luka batin. Yang mana bekas luka batin tersebut mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berurusan dengan uang di masa depan. Jadi sederhananya, di masa lalu orang ini mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan, ya, yang sangat menyakitkan di mana peristiwa ini memang terkait uang, sehingga saking sakitnya itu sampai meninggalkan bekas luka, ya. Jadi ada kenangan yang benar-benar menyakitkan. Nah, sekarang mari kita ambil contoh kasus. Orang yang Anda lihat di layar Anda ini adalah si A. Kita panggil saja Bapak ini si A. Nah, si A ini adalah orang yang sulit mendapatkan uang. Sebenarnya si A ini ingin sekali mendapatkan banyak uang, ingin punya tabungan, akan tetapi realita hidupnya, uang selalu saja habis. Ada saja kejadian yang membuat uangnya si A selalu habis. Jangankan buat ditabung, untuk bertahan hidup sehari-hari aja ngos-ngosan. Si A sebenarnya ingin sekali merubah keadaan hidupnya,
ingin menjadi orang sukses yang punya banyak uang. Tapi berapa kali pun si A berusaha, sebanyak itu pula si A mengalami kegagalan. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan di benak kita. Apa sebenarnya yang terjadi pada si A? Nah, ternyata kita telusuri di masa lalu, usut punya usut, selidik punya selidik, ternyata si A dulu waktu sekolah sering dipalak oleh preman sekolah. Dia sebenarnya tidak mau memberikan uangnya, tapi daripada terjadi hal yang lebih buruk, maka si A terpaksa memberikan uangnya, meskipun sambil menahan emosi. Si A ingin melawan, tapi tidak mampu melawan, karena dia takut daripada disakiti. Akhirnya, rasa takut itu, rasa tidak berdaya itu menjadi endapan emosi. Hingga satu titik si A memutuskan untuk bilang, saya lagi nggak ada duit kepada si preman sekolah supaya nggak dipalak lagi. Nah, tapi ternyata si preman sekolah tahu akal-akalan si A. Ini orang nggak bawa duit ke sekolah, pasti uangnya ditinggal di rumah. Pada akhirnya si preman sekolah berkunjung main ke rumah si A. Dan dia tahu ternyata uangnya beneran disimpan di kamarnya si A. Nah, pada akhirnya si A punya pemikiran, daripada punya uang tapi kena palak, mending nggak usah punya uang sekalian. Nah, akhirnya tiap kali si A mendapatkan uang jajan dari orang tuanya, dia langsung belanjakan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya dia nggak butuh. Sebenarnya dia nggak pengen beli itu. Tapi karena dia punya pemikiran, ya daripada uangnya dipalak, mendingan saya belanjakan aja. Jadi kalaupun saya bilang ke preman sekolah, lagi nggak ada duit, ya bener-bener duitnya nggak ada. Katakanlah si preman menggeledah kamarnya pun uangnya tetap nggak ketemu, karena uangnya nggak ada. Nah, persepsi ini hanya demi si A, supaya terhindar dari pemalakan, dia rela uangnya habis. Nah, realita ini, ya realita di masa depan pada akhirnya menjadi sesuatu yang identik dengan masa lalu. Karena si A memendam trauma yang di masa lalu terjadi, dia bawa ke masa depan, sehingga di masa depan dia mendapatkan realita yang serupa dengan yang dia alami ketika di sekolah. Nah, realitanya seperti apa? Kenyataannya seperti apa? Nah, kenyataan di masa depan, dia ketemu dalam tanda kutip tukang palak versi lain. Nah, kalau dulu dia ketemu preman sekolah yang memalak uang sakunya, ketika dia sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya keluarga, dia ketemu tukang palak versi lain dalam bentuk contohnya debt collector. Atau kemudian, na'udzubillah, ternyata dia dapat istri yang ternyata suka malak juga. Nah, akhirnya dia nggak punya uang beneran. Yang dulu dia punya persepsi, mending nggak usah punya uang sekalian. Nah, di masa depan, kenyataannya bener-bener akhirnya nggak punya uang beneran. Nah, jadi kejadiannya berbeda, tapi polanya mirip dengan apa yang dialami di masa lalu. Nah, apa penyebab dari finansial trauma? Ada dua, teman-teman. Pertama adalah kejadian atau peristiwa yang dramatis, ya, seperti yang dialami si A. Nah, ini bisa berupa kebangkrutan, bisa berupa pernah ditipu dalam jumlah fantastis, atau mungkin pernah dirampok, kemalingan, ditodong, termasuk pernah dipalak, ya, seperti yang kasus si A tadi kita bahas, kemudian pernah mengalami rumah atau kendaraannya disita, atau mungkin kerugian bisnis dalam jumlah besar, atau bisa juga menanggung kesalahan orang lain akibat dikambing hitamkan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kejadian atau peristiwa yang dramatis di masa lalu. Selain faktor nomor satu, ada juga penyebab nomor dua yang sebenarnya kejadian ini biasa-biasa saja, ya, nggak dramatis-dramatis amat. Tapi sekalipun kejadian ini biasa dan sering dianggap lumrah, tapi berulang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan stres jangka panjang. Contohnya, anak anak yang ketika masa kecilnya tidak diberi uang jajan karena orang tuanya keadaannya serba kekurangan. Ingin dibelikan mainan tapi orang tua tidak sanggup membelikan. Ingin ini, ingin itu, butuh ini, butuh itu, tidak dibelikan karena orang tuanya tidak bisa memenuhi. Atau ada suami yang sudah bekerja keras tapi semua uang hasil kerjanya habis untuk keluarga. Akhirnya si suami ada perasaan tidak mendapatkan jatah hasil dari kerjanya atau tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya. Nah, sebagai akibatnya si suami menjadi tidak termotivasi bekerja.
Ngapain saya kerja keras? Toh saya nggak menikmati hasil kerja keras saya. Uangnya selalu habis untuk orang lain. Nah, ini juga bisa menimbulkan trauma finansial. Atau bisa juga kegagalan berulang-ulang dalam berbisnis, berdagang, atau membangun usaha. Ya, kegagalan kalau beberapa kali memang bisa menjadi modal pengalaman yang berharga. Tapi kalau berulang-ulang, itu bisa menjadikan trauma yang akhirnya malah menjadi beban pikiran tersendiri. Nah, bisa juga berupa stres karena penghasilan tidak mencukupi kebutuhan. Butuh ini, butuh itu, uangnya selalu nggak ada. Nah, ini jika terjadi untuk jangka panjang, sekalipun ini adalah kejadian yang bisa dianggap lumrah, tapi bisa juga menimbulkan trauma keuangan. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah saya mengalami finansial trauma. Maksud saya dengan saya adalah Anda. Jadi apakah Anda mengalami finansial trauma? Silahkan Anda cek. Jika saat ini Anda tidak puas dengan kondisi keuangan Anda, atau Anda mengalami salah satu dari gejala sebagai berikut, satu, selalu saja kekurangan uang atau selalu menemui masalah finansial, atau gagal mencapai goal yang diinginkan, atau ketiga, mau punya uang berapapun selalu saja habis. Bahkan seringkali habisnya bukan untuk digunakan kebutuhan Anda, padahal pengennya punya tabungan, pengen ada uang sisa untuk dialokasikan ke area lain, tapi nyatanya uang selalu habis, berapapun yang Anda punya. Atau keempat, terjebak hutang dan sulit melunasi. Hutang lama belum lunas, sudah ambil hutang lagi. 5. Kerja super keras pagi buta hingga tengah malam, tapi hasil tetap sedikit. 6. Tergiur cara mudah mendapatkan uang banyak, akibatnya terjerat aktivitas seperti judi online, penggandaan uang, penipuan, dan lain sebagainya. 7. Nggak suka lihat orang lain sukses. Maunya dia sendirian yang sukses dan orang lain gagal, supaya dianggap paling hebat. 8. Punya persepsi cari duit itu susah. 9. Minder tiap kali diajak ngobrol tentang uang. Entah diajak ngobrol oleh pasangan, atau sahabat, atau siapapun. Jadi minder. Kemudian yang 10, cemas atau khawatir, ntar kalau duitnya habis gimana? Jadi memendam ketakutan akan nanti kalau duitnya habis bagaimana? Ya, dia takut. Takut kalau uangnya habis. Kemudian 11, sering merasa nyesek atau kurang nyaman saat membelanjakan uang. Bahkan sering menyesal setelah membelanjakan uang. 12, mungkin ada suami yang merasa minder karena istrinya lebih dominan dalam urusan finansial. 13, kecenderungan berlebihan dalam berhemat. 14, suka menimbun barang yang sebenarnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, alasannya sayang kalau dibuang. 15, tidak termotivasi kerja. Daripada kerja, mending menghabiskan waktu buat main game atau hal yang serupa. Nah, jika Anda tidak puas dengan kondisi keuangan Anda, atau Anda mengalami salah satu dari gejala sebagai berikut yang tadi saya sebutkan, maka kemungkinan besar Anda memendam trauma keuangan. Selama trauma keuangan ini tidak ditangani sampai tuntas, maka hampir mustahil seseorang bisa mendapatkan kekayaan atau keberlimpahan sesuai yang dia ingin miliki. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi trauma tersebut hingga tuntas? Cara untuk mengatasi trauma keuangan hingga tuntas sudah saya kemas dalam program baru saya yang berjudul P3K. Kepanjangannya adalah pertolongan pertama pada keuangan. Dan ketika Anda berhasil menangani finansial trauma ini hingga tuntas, uang akan lebih mudah mendatangi Anda. Dan goal finansial akan lebih mudah dan cepat Anda capai. Dan Anda tidak lagi tertekan karena adanya masalah keuangan. Dan entah bagaimana, banyak peluang yang tiba-tiba datang. Bisa dalam bentuk bertemu dengan orang yang tepat, atau ada orang yang tiba-tiba ngasih sesuatu, atau mungkin peluang mendekati Anda dengan cara yang tidak terduga. Dan inspirasi atau ide-ide positif mulai berdatangan, di mana inspirasi dan ide-ide positif ini bisa memberi Anda lebih banyak penghasilan. Nah, rahasia apa saja yang akan Anda ungkap? Jadi program ini berbentuk video course di mana ada 20 lebih video materi yang diantaranya membahas satu, kesalahan paling fatal nomor satu yang tanpa sadar orang lakukan adalah ingin mendapat kekayaan tapi malah menjauh dari yang maha kaya. Ketika seseorang mengalami kesulitan finansial, tidak jarang dia tanpa sadar melakukan hal yang buruk kepada Allah, seperti menuduh Allah tidak adil, menyalahkan takdir, menuduh Allah lah penyebab semua kesusahannya, atau ngambek mencoba menghukum Allah. Nah,
Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Sang Pencipta sehingga pertolongan Allah semakin mudah Anda akses? Nah, materi kemudian adalah 5 tahap menangani trauma keuangan hingga tuntas yang perlu Anda lakukan secara berurutan. Ini adalah poin penting yang harus Anda ketahui dan praktekkan jika ingin hidup Anda dipenuhi keberlimpahan dan kemudahan rezeki. Seringkali seseorang mengalami kontradiksi yang membuatnya semakin dijauhi rezeki. Contohnya, ingin mendapatkan kekayaan tapi tanpa sadar mempersepsikan dirinya sebagai orang miskin. Atau ingin punya banyak uang tapi sekali lagi tanpa sadar membuat dirinya dibenci uang atau memusuhi uang. Dan sekali lagi ini dilakukan tanpa sadar. Ini seperti menyiram api dengan air es sambil berharap mendapatkan cahaya dan kehangatan, ya, kontradiksi, berlawanan. Ini adalah fondasi yang wajib Anda ketahui jika ingin hidup Anda dihampiri rezeki dan keberlimpahan dari berbagai arah. Tanpa memahami dan menerapkan fondasi ini, nyaris mustahil untuk bisa terlepas dari kondisi kesulitan keuangan. Materi berikutnya, merasa lelah dan bosan berdoa karena sudah memanjatkan doa yang sama bertahun-tahun, tapi belum juga dikabulkan. Bahkan yang terkabul malah doa yang buruk dan tidak diinginkan. Nah, setiap doa itu pada hakikatnya mustajab dan mudah terkabul. Perkaranya adalah mulut siapa yang dipakai membaca doa tersebut. Nah, bagaimana mengubah cara Anda berdoa dengan melibatkan 4P, sehingga saat berdoa Anda lebih merasakan kekhusyuan dan doa Anda insya Allah lebih cepat terkabul atas izin Allah. Nah, materi berikutnya, Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak orang merasa sudah bersyukur, padahal apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah titik, titik, titik. Jadi jangan sampai Anda terjebak dengan kesalahan yang sama. Nah, kemudian ada materi tentang bagaimana memperbesar kapasitas penerimaan rezeki. Ketika seseorang ingin mencapai goal finansial, biasanya dia berdoa memohon agar diberi rezeki yang mengalir deras dan melimpah, sederas hujan yang turun dari langit. Tapi, bagaimana jika masalahnya bukan terletak pada derasnya aliran rezeki, melainkan pada sempitnya kapasitas penampungan rezeki orang yang bersangkutan? Mungkin saja rezeki sudah mengalir deras padanya, tapi jika dia menampung rezeki tersebut dengan sendok plastik, nah, bukannya rezeki yang tertampung seluas samudra, tapi hanya seukuran sendok plastik, karena dia hanya menampung rezeki menggunakan sendok plastik. Nah, bagaimana memastikan diri Anda tidak mengalami kejadian yang sama? Bagaimana membuat diri Anda memiliki kapasitas penerimaan rezeki yang lebih luas, sehingga rezeki yang mengalir deras dari Allah itu bisa tertampung dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kapasitas yang Anda miliki. Materi kemudian adalah cara efektif untuk membangun hubungan yang harmonis dengan uang. Nah, banyak orang yang sekali lagi tanpa sadar itu bermusuhan dengan uang atau dibenci uang. Nah, sekarang bayangkan, jika Anda musuhan dengan seseorang, apakah Anda mau bertemu dengan orang yang Anda musuhi tersebut? Apakah Anda ingin mendekat ke arahnya? Ya, tentu tidak mau. Kalaupun masih mau bertemu, itu pun hanya jika sedang benar-benar butuh saja. Kalau sudah nggak butuh, ya nggak mau ketemu lagi. Sama halnya dengan uang. Jika masih bermusuhan dengan uang, maka uang tidak mau datang mendekati. Kalaupun mau datang, itu pun kalau pas benar-benar cuma lagi butuh aja. Begitu kebutuhan sudah terpenuhi, uang menjauh lagi. Uangnya habis. Nah, akibatnya, walaupun bekerja sekeras apapun, tetap saja kesulitan keuangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat diri Anda disukai oleh uang? Nah, kita akan bahas di P3K. Dan selain materi yang saya sebutkan tadi, masih banyak lagi rahasia mengagumkan tentang uang, kekayaan, keberlimpahan, dan kerezekian yang Anda akan ungkap dalam program P3K. Nah, berapa investasi untuk memiliki program ini? Investasi normalnya teman-teman adalah 249.000. Tapi saat ini masih berada pada periode pre-launch. Jadi hari ini Anda bisa mendapatkannya hanya dengan investasi 150.000 saja. Sebelum nanti ketika launching saya akan mengubah harganya menjadi 199.000. Ya, jadi hari ini ketika masih masa pre-launch
Anda bisa memiliki P3K hanya dengan 150.000 saja. Tapi saya tidak akan memberitahu Anda kapan investasi akan menjadi Rp199.000. Jadi, jika Anda ingin mengatasi trauma finansial Anda sehingga Anda bisa memiliki kehidupan yang penuh keberlimpahan, maka segera miliki P3K hari ini selama periode pre-launch masih berlangsung. Segera klik tombol di bawah video ini sekarang juga.